Saya pikir sudah tidak adanya lagi cara untuk saya mempertahankan rumah tangga saya. Yang namanya kebenaran tetap akan benar. Kebenaran itu boleh disalahkan, tapi tidak pernah akan bisa disalahkan. Itu prinsip saya. Jadi dulu awal saya ketemu dengan Marisha itu akhir 2013. Nah, akhirnya 2014 itu saya menikah sama dia sampai 2018. Ya memang selama ini kan saya tidak pernah mau ikut-ikutan ya. Apalagi seperti tudingan yang dilontarkan sama netizen bahwa saya ini pansos gitu ya. Dari mana saya mau pansos? Saya aja hidup bukan di dunia entertainment. Terus saya juga tidak pernah mempublikasikan soal keseharian saya, aktivitas. Jadi terkait sama Marisha, ya memang sudah polanya seperti itu, caranya seperti itu. Jadi menjatuhkan orang dengan cara-cara seperti itu yang sudah dia sering lakukan selama ini dengan saya. Tapi saya tidak pernah menanggapi itu. Tetapi masyarakat luas sekarang ini kan tahu Marisha ini orang yang jadi pahlawan untuk Rumah Gala ya. Rumah Gala. Ya saya sih nggak keberatan soal itu. Cuma tujuan utama saya ini cuma ingin Marisha itu mengembalikan hak saya loh. Hak saya yang dikuasai sama dia dan keluarganya. Rumah yang saya bangun pada saat saya menikah dengan dia. Jadi saya terlalu banyak kalau saya untuk mau menceritakan soal Marisha seperti apa gitu. Saya memutuskan untuk melakukan gugatan cerai berpisah dengan Marisha itu karena saya pikir sudah tidak adanya lagi cara untuk saya mempertahankan rumah tangga saya yang saya pikir rumah tangga saya cukup complicated sekali lah. Di mana saya harus membina hubungan rumah tangga yang tidak pernah terlepas dari ikut campur mertua, orang tuanya Marisha, ikut campur kakaknya. Jadi selama berumah tangga hampir 6 tahun berjalan itu, saya cuma 2 minggu Mas merasakan namanya hidup di dalam rumah itu cuman bertiga dengan Marisha. Saya, Marisha, dan Aurel anaknya. Selebihnya itu selalu diikut campuri. Jadi menurut saya nggak bisa lah saya pertahankan lagi. Dan waktu saya menggugat itu cukup lama. Saya masukkan gugatan itu dari tanggal 18 September 2018 dan diputuskan itu 17 September 2019. Untuk berpisah aja tuh saya penuh perjuangan loh. Penuh perjuangan, waktu lama juga 1 tahun ya? Iya, penuh perjuangan. Dan memang di situ waktu saya proses melakukan gugatan cerai itu, memang waktu itu saya lagi bangun rumah, kita lagi bangun rumah. Jadi kalau pada saat itu proses persidangan itu tepat waktu itu saya pisah, kondisi rumah belum jadi. Akhirnya dia mencoba untuk baikin saya lagi, kita rujuk lagi, tertunda lagi di pengadilan itu. Iya. Dia bilang kan ini selama ini kan saya hidupnya bergantung sama dia nih. Saya saya cuma numpang hidup. Sekarang masa iya saya harus tunjukin semua gitu. Dulu kan Marisha itu nggak, kalau misalkan saya benar numpang sama dia, waktu dengan saya ini dia usaha apa, penghasilan dari mana. Terus kita bisa ngelihat dengan gaya hidupnya dia, apa mungkin nggak ada usaha apa-apa kan? Dulu kan dia sempat usaha dengan saya itu pre-love, jual baju-baju bekasnya artis-artis. Saya tahu itu dan saya bisa buktikan itu. Terus dia juga sempat jual krim-krim pemutih itu. Iya, yang saya sempat ribut sama dia karena kenapa? Itu belum ada izin BPOM. Ya, dijual via online gitu ya. Iya, itu. Nah, kalau misalkan benar seperti apa yang ditudingkan sama mereka soal saya, kira-kira
Eh, seberapa banyak sih penghasilan yang hasilkan sama Marisha untuk bisa mengcover semua itu kehidupan kita. Dia bisa kemana-mana, dia bisa keluar negeri, dia ya netizen pada pinter lah, pada tahu lah kalau memang yang mengikuti sebelumnya ya. Jadi menurut saya ya memang sudah tabiat dan kebiasaan sudah bersatu. Ya tabiatnya memang sudah begitu gitu. Maksudnya emang sudah selalu memfitnah orang, mengurusin permasalahan orang gitu. Sementara ada urusan dia di mana di situ ada hak saya yang harus dia kembalikan. Yang selama ini saya tidak pernah mau mempermasalahkan karena saya masih punya hati. Pada saat saya diputuskan sudah mendapatkan putusan sidang 2019, itu kan harusnya saya masukin lagi tuh gugatan Gono Gini ya. Tapi karena saya kasihan Mas, saya kasihan karena di rumah itu kan masih ada Aurel anaknya, masih ada ibunya juga. Ya mereka mau tinggal di mana nanti, walaupun ibunya ada lah rumah tersendiri gitu kan, tapi kan ibunya tinggal di situ. Dan mungkin ya circle-nya Marisha yang lama pada tahu itu kok. Mobil saya dijual, saya beli ya. Pada saat dia ulang tahun, saya belikan dia Alphard. Memang Alphard itu bukan Alphard baru ya, itu sebagai hadiah ulang tahun ke dia. Saya berikan ke dia beserta dengan BPKB. Jadi kalau sekarang dia bilang, tudingan mereka itu, saya menjual mobilnya dia, coba tunjukkan kapan kamu beli mobil itu. Ada nggak buktinya, bukti pembeliannya? Nggak ada, karena ada di saya semua. Nama saya, bukti transfer juga semua ada. Gitu. Jadi ya buat saya, kalau saya harus menjawab semua tudingan-tudingan netizen kepada saya, buat saya nggak ada faedahnya buat saya sih. Karena mereka seperti itu, karena saya yakin mereka tidak tahu yang sebenarnya gitu. Yang notabene mereka cuma tahu saya ini muncul ke media bersamaan dengan orang-orang yang sekarang ini lagi viral gitu. Iya kan? Sementara saya ada di situ kemarin karena kebetulan saya menunjuk Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukum saya. Dan kedatangan saya tempo hari ke sana itu memenuhi undangan makan-makan bersama Pak Dodi, ya kan? Yang menurut saya sih ngelihat, saya nggak berpihak kemana-mana ya. Menurut saya Pak Dodi juga baik. Ya Pak Haji Faisal pun juga sama seperti itu. Karena di sini tujuan saya itu tidak ada sama sekali untuk masuk ke ranah itu. Tujuan saya cuma kepada pribadi Marisha aja, tertentu, khusus untuk Marisha. Karena saya kan ngelihat warawiri sudah ngurusin sesuatu gitu ya. Sementara saya begitu melakukan upaya komunikasi baik-baik, yang saya dapatin itu jawabannya nggak enak sama sekali. Benar-benar saya nggak punya harga diri. Sementara saya juga merasa, saya yakin betul bahwa saya yang menghidupi mereka selama saya sama saya. Memang kalau mau menanggapi semua ini, saya sendiri pun juga sudah pusing seperti itu. Cuman saya biasa aja, saya anggap santai. Kenapa? Karena saya sangat hatam sekali dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu sudah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita gini aja, kita ngeliat lah dari kehidupan pribadinya dia. Kalau misalkan mereka benar, baik, tidak akan mungkin seperti itu. Ya kan? Ya, kira-kira perlu dipertanyakan gak sih selama ini hidup dengan seperti itu, hasil dari mana? Ya, setelah lepas dengan saya nih. Oke, kalau misalkan dia bilang dia pengusaha apa? Dari mana? Apa usahanya gitu? Itu silakan aja gitu. Cuman ya nggak usah menggiring opini publik lah untuk jadi memojokkan saya gitu. Sementara saya yang dibilang motor kenal, mau jadi penyanyi segala macam. Kapan saya seperti itu? Kalaupun ada saya bermain musik, ya itu kan hobi saya. Tetapi kan tidak sampai sekarang ini kan juga bisa netizen lihat lah gitu. Iya, dan itu saya lakukan pada saat saya sebelum menikah dengan Marisha. Ketika saya sudah menikah, emang saya boleh main musik? Nggak boleh kan? Saya harus fokus cari duit gitu. Udah seperti sapi perah. Kalau soal itu, ya, yang namanya kita berumah tangga kan ada pertikaian gitu ya. Yang namanya kalau KDRT sih tidak. Cuma saya juga bingung dengan apa yang
umbar sama mereka itu sekarang mereka bisa bertanggungjawabkan nggak gitu ya. Terus kalau masalah KDRT, ya memang kita ada berantem-berantem gitu. Tapi karena memang sudah keterlaluan, itu kan mulutnya Marisha itu kan tajam seperti mata pisau, Mas, kalau kalau kita ribut tuh. Ya sampai akhirnya biar laki-laki gimana pun juga ya pasti akan bertindak gitu. Tapi tidak semua itu ada alasannya gitu. Ya bukan berarti saya membenarkan apa yang mereka posting selama ini gitu ya. Itu tidak gitu. Karena itu kan mereka cuma mencoba untuk bagaimana caranya menggiring opini untuk mempertahankan image yang sekarang ini melekat di mata masyarakat soal Marisha gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya menunjukkan terlalu khawatir dong dia. Begitu saya muncul, aibnya dia akan kebongkar. Sementara kan saya tidak. Saya cuma bilang, selesaikan permasalahan pribadimu dengan saya. Itu aja. Nggak perlu melebar kemana-mana. Kalau mereka mau seperti itu, nanti malu sendiri gitu. Saya bisa pertanggungjawabkan semua apa yang saya sampaikan. Tapi memang apakah harus begitu? Mereka mau seperti itu. Saya tunjukkan semua bisa gitu. Karena semua saya ada istilah. Saya bicara seperti ini tuh kalau nggak ada dasar dan nggak ada fakta saya nggak akan mungkin. Kalau karakter dia tuh, ini yang saya alami ya. Dia tuh orang paling pandai memutarbalikkan atau menciptakan kondisi di mana seseorang dari lawannya itu tuh bisa terpojok. Saya aja sebagai suaminya waktu itu, dia sempat laporkan saya loh. Pada saat menjelang saya lakukan gugatan di pengadilan. Ya, dia sempat fitnah saya dengan buat laporan di Polres Tangsel waktu itu sebagai KDRT. Nah, waktu itu kan saya lagi jalani proses nih di persidangan. Ya, karena tujuan dia memang ingin menguasai rumah itu, makanya dia mencoba untuk melaporkan saya. Tapi alhamdulillah Mas, itu saya hadapi. Saya nggak pernah mundur, saya hadapi sampai akhirnya tidak bisa dilanjut laporan itu karena kan tidak kuat. Ya, tidak kuat. Nah, waktu itu padahal tujuan dia adalah dengan harapan dia kalau saya bisa sampai di penjara, mungkin dia akan barter saya dengan surat perjanjian nih. Dia mengeluarkan saya dari sel, tapi saya harus menandatangani surat yang di situ dituliskan bahwa saya tidak boleh lagi menggugat rumah itu. Ya kan ini licik jadinya. Iya, dengan cara seperti itu. Alhamdulillah itu semua terungkap. Karena tujuannya dia seperti itu di pihak kepolisian. Saya terlalu ini nanti kalau saya ceritakan. Cuman ya saya sih berharap apapun itu yang sudah mereka lontarkan ke media publik, saya tidak akan berusaha untuk mengklarifikasi lebih banyak lagi. Nggak perlu, karena saya pikir itu cuma upaya-upaya dia aja. Dia sekarang ini lagi mencoba untuk menggalang simpati masyarakat, menggiring opini, gimana caranya saya ini jadi terpojok gitu. Saya begini Mas, kenapa saya diam? Bukan berarti karena saya takut. Saya diam, tidak menanggapi semua tudingan-tudingan itu, karena jujur saya sendiri mungkin sudah kebal ya, sudah sangat hatam dan sudah sangat sering diperlakukan seperti itu. Jadi sudah menanggapi ini biasa aja. Kalau dibilang sakit hati ya nggak enak memang buat saya juga. Tapi ya buat apa? Nanti ada proses hukum kok yang akan bicara untuk membuktikan semua, untuk menjawab semua mana yang benar dalam hal ini. Itu bukan saya yang harus menyampaikan ini di depan publik. Ya, ada proses hukum nanti yang bisa membuktikan itu, dan ada pengadilan nanti yang bisa membuktikan. Saya juga nggak tinggal diam. Iya, saya punya keluarga loh. Ya, jadi keluarga saya juga kan menanggapi tudingan-tudingan seperti ini. Apa mereka tenang? Kan tidak. Iya, tapi saya bilang nggak usah khawatir gitu. Yang namanya kebenaran tetap akan benar. Kebenaran itu boleh disalahkan, tapi tidak pernah akan bisa dikalahkan. Itu prinsip saya.